McKinsey Global Survey tahun 2020 mengungkap bahwa perusahaan yang memprioritaskan inovasi berhasil tumbuh lebih cepat. Lebih dari 70% eksekutif yang disurvei mengatakan bahwa inovasi adalah salah satu dari 3 faktor teratas untuk pertumbuhan. Kita tahu bahwa inovasi perusahaan lahir dari karyawan yang inovatif. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa karyawan yang kita rekrut adalah pribadi yang inovatif? Ada 4 angle atau perspektif yang teman-teman perlu gali dari si kandidat itu supaya kita bisa nebak tingkat kreativitas atau innovativeness dalam diri dia. Yang pertama adalah angle pribadinya dia, dirinya dia. Seberapa dia unik, seberapa dia kreatif. Caranya gimana? Ya ajukan aja pertanyaan terkait dengan ide-ide apa yang dia pernah punya ketika dia menjalankan pekerjaan sebelumnya atau dalam kesehariannya dia atau waktu pas kuliah dulu. Intinya adalah kita pengen tahu nih, apa sih yang ada di benaknya dia, apa yang pernah dia pikirkan sebelumnya, dan dari situ kita bisa menakar nih, oh ini cara berpikirnya kreatif atau tidak. Ya, itu yang pertama, dan itu yang paling basic dulu. Angle kaitannya dengan dirinya dia, cara berpikir kreatifnya dia. Yang kedua adalah angle proses, yaitu bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang mereka miliki di pekerjaan sebelumnya ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Tanya aja, apa sih masalah yang mereka miliki pada pekerjaan sebelumnya yang itu menurut dia nggak mudah untuk diselesaikan. Kalau misalnya dia belum kerja, ya dalam kehidupan sebelumnya. Kemudian tanpa kita memberikan arahan apa-apa atau clue apa-apa, kita lepasin aja, kamu waktu itu menyelesaikan masalahnya gimana. Ya buat pertanyaan sangat terbuka gitu. Dari situ kan dia akan jawab kan, oh saya melakukan begini Pak, gini, gini, gini. Nah, dengerin tuh jawabannya. Kira-kira cara dia menyelesaikan masalahnya itu kreatif apa enggak? Jangan-jangan dia cuman sekedar ya melakukan apa yang orang lain lakukan. Dia ngeliat temennya melakukan itu untuk menyelesaikan masalah itu, ya dia tinggal nyontek aja. Gitu. Atau dia cukup sekedar baca buku, kemudian akhirnya ketemu sebuah solusi dan dia praktekin aja. Nggak masalah sih dengan itu, boleh, yang penting kan masalahnya selesai. Tapi dari situ kita jadi tahu bahwa dia cenderung tipe orang yang cari best practice. Sementara yang Anda cari itu kan orang yang kreatif kan. Orang yang mencoba untuk mencari solusi yang berbeda dibandingkan solusi yang ada selama ini. Nah, dari situ Anda bisa menakar tuh level kreativitas dia atau level inovatif dia itu dalam konteks menyelesaikan masalah itu di level berapa. Ya, oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tanyain portfolio hasil karyanya mereka. Ya, selama waktu kamu kuliah dulu kamu pernah menghasilkan karya apa? Selama kamu kerja sebelumnya pernah menghasilkan karya apa? Suruh mereka ceritain itu karyanya kayak gimana, kenapa itu bagus menurut dia. Nah dari situ Anda bisa ajukan pertanyaan lanjutan seperti apa keunikan dari karyanya dia dibandingkan yang lain, bagaimana itu punya value yang tinggi bagi si penggunanya. Yang dari jawaban-jawaban itu Anda nanti bisa lagi nih menakar nih, oh oke, berarti dia emang cukup kreatif, cukup inovatif. Karena biasanya orang yang kreatif atau inovatif itu ketika dia berkarya, dia nggak ingin karyanya sama dengan orang lain. Dia merasa malu, gengsi kalau dia hanya ngebuat sesuatu walaupun itu keren, tapi itu sebenarnya cuma duplikasi dari orang lain. Nah, ada kalanya orang itu, ya dia nggak cuma duplicate, tapi dia ada improve-nya kan, ada ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi ada modifikasinya lah. Nah, ini kan bisa digali lagi, modifikasinya seberapa jauh. Ya, jadi kalaupun dia nggak original, original tuh paling bagus ya. Jadi ternyata karyanya dia tuh bener-bener purely ya cuman ada satu di dunia ini. Wah itu kan keren banget ya. Tapi nggak harus kok. Dia boleh aja karyanya tuh bukan something completely new, tapi itu perbaikan dari sebelumnya. Nah however, namun demikian Anda kan bisa menakar tuh seberapa berbeda dari yang existing solution-nya. Modifikasinya tuh seberapa jauh. Ya, nah dari situ aja udah bisa ketahuan nih, oh oke, level creativity dia atau level innovativeness-nya dia tuh di level mana. Ya itu yang ketiga. Yang keempat adalah tanyain juga terkait dengan lingkungan kerja dia sebelumnya. Ya, atau lingkungan pergaulan dia sebelumnya kalau dia belum kerja. Kenapa ini penting? Karena gini, kita pernah dengar ya kalau kita bergaul sama penjual minyak wangi, kita akan tercium bau wanginya gitu. Kalau kita gaul sama pandai besi ya, kita akan kecipratan apinya kan gitu ya. Artinya emang diri kita itu didikte atau didefinisikan oleh lingkungan di mana kita bergaul. Suruh dia cerita, siapa sahabat kamu, teman kamu, rekan kerja kamu sebelumnya, di perusahaan apa, ya, dan yang dilakukan di perusahaan itu apa, ya, apa yang event yang kamu ikutin waktu di sana.
dari jawaban-jawaban itu kita mulai bisa membayangkan sejauh mana stimuli-stimuli kreatif itu memang dia pernah alamin gitu. Karena kalau dia berada dalam sebuah lingkungan yang di mana ruang kreativitas itu nggak diberikan, ya udah kamu ikutin aja cara begini, udah jangan banyak tanya, ya kan? Otomatis kan kreativitas dia, kalaupun dia punya, itu kan nggak terasah kan. Ya, bukan berarti kemudian kita langsung menghakimi kamu nggak kreatif. Nggak, bisa jadi orangnya kreatif, tapi tidak terasah tadi. Nah, dari situ balik lagi kita bisa menakar nih, oke, level kesiapan dia untuk melahirkan karya kreatif atau inovatif itu ada di level mana. Ya, oke, jadi 4 tadi ya. Pertama adalah gali terkait dengan orangnya, khususnya terkait dengan cara dia berpikir, ide-idenya tuh apa aja yang pernah muncul di kepalanya dia. Yang kedua adalah dari cara dia untuk menyelesaikan masalah, seberapa itu cuma ngikutin best practice saja atau dia mulai eksperimentasi coba hal yang baru yang berbeda. Kemudian dari portfolio karyanya dia, ya seberapa itu portfolionya kreatif atau itu hanya improvement kecil dari yang sudah ada. Dan terakhir adalah tanya juga tentang lingkungan kerja atau lingkungan pergaulan di mana mereka habiskan waktu lebih banyak sebelumnya. Nah, itu 4 perspektif atau angle yang Anda perlukan untuk bisa membantu menakar seberapa inovatif si kandidat itu. Semoga manfaat.